Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doa. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita buka pembelajaran pada saat ini dengan doa bersama. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, di sini izin Bapak Guru mengabsensi kehadiran anak-anakku semuanya ya. Di sini ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada berapa? Ada 2. Semoga sakit ya? Sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini izinkan Bapak Guru pada kesempatan hari ini untuk menerangkan materi sesuai dengan yang sudah disampaikan di pekan lalu, yaitu adalah layanan karir, yang dimana kalian sudah kelas 9, nanti kalian akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu tingkatan apa? SMA atau SMK. Silahkan nanti memilih sendiri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti untuk layanan bimbingan karir pada materi saat ini nanti akan 3 kali pertemuan, sebanyak 3 kali pertemuan, yang dimana pada kesempatan hari ini adalah pertemuan yang pertama, dimana nanti untuk pertemuan pertama Bapak Guru izin untuk menampilkan video terkait dengan tujuan karir kedepannya untuk anak-anakku semuanya. Semoga nanti menginspirasi kepada anak-anakku semuanya untuk memilih studi lanjutan ataupun nanti ke jenjang lebih atas lagi, yaitu jenjang SLTA, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, di sini nanti selain nanti kalian akan diperlihatkan video pembelajaran, juga akan diberikan suatu pembelajaran yaitu diskusi kelompok terkait dengan jenjang karir, yaitu SMA, SMK, ataupun nanti kalian bisa memilih jenjang yang berikutnya, yaitu adalah sekolah plus pondok pesantren, seperti itu. Tetapi untuk pondok pesantren nanti tetap sama jurusannya, yaitu adalah SMA maupun SMK. Itu adalah memang setelah lulus itu ya tujuannya adalah antara 3, SMA, MA ataupun SMK. Kalaupun pondok itu hanyalah nilai plus, seperti itu. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti setelah video pembelajaran nanti akan Bapak berikan yang pertama adalah nanti kita bagi per kelompok ya. Ini nanti sesuai dengan kesepakatan di pembelajaran minggu kemarin ya, sudah dibagi kelompoknya ya. Alhamdulillah. Jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, jadi nanti setiap kelompok kemarin Bapak sudah menyampaikan terdiri dari 4 ataupun 5 orang di dalam satu kelompoknya. Sudah dibagi semua ya, ada 4 ada 5 ya. Ya, alhamdulillah.
Baik, untuk anak-anakku semuanya pada kesempatan hari ini nanti silakan kita belajar bersama, melihat dengan seksama. Nanti kita akan mempelajari tentang studi lanjutan ataupun di dalam bimbingan dan konseling di Mapel BK namanya adalah layanan karir. Ini sebelum Bapak memutarkan video pembelajaran, apakah ada yang sudah mengetahui perbedaan antara SMA dan SMK? Ada yang belum? Belum atau sudah? Belum. Oh ya, jadi nanti kita akan belajar bersama ya, karena kalian sudah kelas 9, nanti jenjang berikutnya adalah tingkatan lebih atas lagi, yaitu adalah jenjang SLTA. Baik, untuk anak-anakku semuanya di sini saya akan memutarkan video pembelajaran tentang aku mau kemana setelah lulus dari SMP. Nah, di sini nanti untuk video pembelajarannya jadi akan dijelaskan tentang perbedaannya. Baik, tadi sudah Bapak putarkan kaitannya dengan sekolah lanjutan ya. Nah, ini sebelum menuju materi selanjutnya, ini karena tersinggung dengan video, ini banyak yang ngantuk juga. Ini kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya dari Bapak adalah pagi, siang, sore, dan malam. Ketika Bapak menyampaikan pagi berarti tepuk 1, kalau siang berarti tepuk 2, kalau sore nanti berarti tepuk 3, kalau malam berarti tidak tepuk atau tepuk angin. Baik, siap semuanya anak-anakku? Oke, kita mulai ya. Biar tidak kita itu tersipu dengan video tadi ya, sehingga kita ngantuk di pagi hari ini. Baik, pagi. Ayo yang kompak. Pagi, siang, malam. Malam tidak tepuk ya. Oke. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Sekali lagi ya, agak cepat ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Satu ya, nggak apa-apa. Konsentrasi ya. Kita hanya berlatih di sini konsentrasi. Baik, terima kasih atas
ice breaking yang diberikan ataupun kalian bisa antusias. Baik, anak-anakku semuanya, tadi ketika kalian sudah melihat video pembelajaran yang Bapak putar kaitannya dengan layanan karir, ya. Tadi ketika kita memilih salah satu studi lanjutan, maka kita harus perhatikan yang namanya minat, ya, minat, bakat dan kemampuan, ya. Lalu di sini Bapak juga ingin menyampaikan bahwasanya tadi di video juga belum begitu detail kaitannya apa sih perbedaannya di SMK maupun SMA, ya. SMA atau MA itu hampir sama nanti, ya. Di sini Bapak hanya menyampaikan SMA. MA itu nanti hampir sama, hanya pembelajarannya ada kurikulum keagamaannya atau sesuai dengan agamanya. Kalau MAN, ya, aliyah itu biasanya tentang keislaman seperti itu. Di sini tadi juga sudah dijelaskan kaitannya dengan SMA dan SMK. Jadi di sini Bapak hanya mempertegas video tadi kaitannya dengan perbedaannya. Tadi jika ada seorang anak yang ingin melanjutkan ataupun mempunyai cita-cita sebagai dokter, maka lebih baik milih SMA atau SMK? SMA. Jika ada seorang yang mempunyai bakat sebagai otomotif, di bidang otomotif, ya, pilih SMA atau SMK? SMK. Nah, perbedaannya di sini tadi, kalau di SMA itu adalah mempersiapkan suatu siswa untuk ke jenjang berikutnya, yaitu adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini nanti ada dua perbedaan, yaitu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nanti tinggal kalian pilih yang mana, seperti itu. Perguruan tinggi sangat banyak sekali di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, seperti itu. Kalaupun mau ke luar negeri juga bisa. Yang kedua adalah SMA, itu kita akan mempelajari lebih banyak teorinya daripada prakteknya, ya. Kalau di SMA itu tidak ada PKL. Nah, berbeda dengan SMK. Kalau SMK itu nanti adalah, kalau motonya itu adalah SMK itu siap untuk bekerja. Kenapa siap bekerja? Karena di SMK itu nanti kita akan lebih banyak praktek daripada teorinya. Walaupun teorinya juga nanti tetap ada. Kalau mapelnya tetap sama, matematika tetap ada, bahasa Indonesia tetap ada, bahasa Inggris tetap ada. Tetapi lebih banyak jam pembelajarannya itu adalah praktek. Yang kedua, kalau di SMK, ketika nanti kalian mengambil suatu jurusan tadi, jika ada seorang siswa yang mempunyai bakat di otomotif, nanti namanya adalah otomotif, teknik otomotif. Nanti di situ nanti akan ada yang namanya PKL. PKL ini biasanya di kelas 11 seperti itu, ya. 10-nya banyak teorinya, 11-nya nanti akan ada yang namanya PKL, seperti itu. Kalau di SMA tidak ada yang namanya PKL. Baik, anak-anak semuanya, setelah ini kalian lulus dari SMP ini, nanti silahkan kalian memilih jenjang berikutnya, mau SMA maupun SMK, tergantung. Ada 3 tadi, ya, tiga catatan yang penting wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah minat kalian mau kemana, ya, minat. Yang kedua adalah bakat. Yang ketiga adalah kemampuan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Baik, anak-anakku semuanya, sampai di sini paham semuanya perbedaannya? Nah, jadi nanti pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang pertama ini, nanti kita akan yang namanya belajar kelompok, ya. Tadi sudah ada pembelajaran lewat video, juga sudah pembelajaran secara visual tadi. Selanjutnya nanti
akan kita belajar kelompok ya. Nanti di pertemuan yang berikutnya itu nanti kita akan memperdalam lagi yang namanya perbedaan SMA maupun SMA secara individu. Tapi pada pertemuan yang pertama ini nanti kita akan belajar secara kelompok. Karena kemarin di pembelajaran yang sebelumnya Bapak sudah membagi ataupun kalian sudah memilih sendiri kelompoknya, ada 6 kelompok yang berisi 4 ataupun 5. Jadi nanti untuk pembelajaran kelompoknya nanti sistemnya seperti ini anak-anakku semuanya. Yang pertama nanti di sini akan ada 3 pertanyaan. Setiap kelompok wajib untuk mempresentasikan. Saya yakin, Bapak yakin nanti presentasi dari setiap kelompok ini nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti diwajibkan setiap kelompok nanti untuk mempresentasikan secara secara per kelompok seperti itu. Dan nanti yang lain, kelompok yang lain ketika ada yang mempresentasikan nanti diharapkan untuk memberikan suatu pertanyaan. Untuk pengerjaan kelompok nanti sekitar 5 menit. Nanti untuk materinya sangat mudah sekali. Nah, ini. Jadi di sini Bapak sudah membuat suatu rangkuman. Di sini nanti Bapak akan bagi per setiap kelompok, nanti silahkan untuk dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silahkan nanti bersama-sama di tengah untuk untuk mempresentasikan, nanti dikerjakan, nanti dipresentasikan. Jadi nanti kalau tidak ada yang tahu nanti bisa untuk ditanyakan sama Bapak. 5 menit ya untuk pengerjaannya, insya Allah cukup 5 menit karena cuma 3 pertanyaan ini. Nah, ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Ini bisa dikerjakan. Dan ini poin pertama, ini tentang kaitannya tentang pelayanan karir ya. Terus nomor 2 ada kaitannya tentang perbedaan antara SMA dan SMK ya. Nah, untuk SMA nanti sama ya, SMA itu nanti sama dengan MA ya. Nah, ini sudah bisa ya, sudah bisa dikerjakan ya. Sudah dapat poin nomor 2. Wes. Ini kelompoknya Mbak Rara ya, sudah sampai nomor 1, silakan. Yang nomor 2 dikerjakan ya. Ini kelompoknya Mbak Cinta, silakan ya. Oke. Diskusi ya, diskusi bersama. Yang 1 mencatat, baik ini kelompok yang aktif. Nah, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 5 ya, kelompok 5 ya, berdiskusi ya, bersama-sama ya diskusinya ya. Ya, silakan. Yang lain bisa memberikan satu pendapat ya. Yang lain bisa memberikan pendapat. Ini pendapat semuanya. Ya. Ini memang sudah sampai poin nomor 3 ini. Dan cepat ya. Ya, silakan kalian berdiskusi bersama-sama ya. Nah, diskusi ini. Ya, silakan nanti bisa berdiskusi. Ya, ini ya, silakan. Ya, yang 1 mencatat, yang lain memberi masukan, guys. Ya, nggak apa-apa. Silakan kalian memberikan ide terbaik di diskusi kelompok ini. Ya, ya. Jangan merasa bimbang antara SMA maupun SMK. Semuanya sama ya. Nanti silakan nanti dipresentasikan bersama. Oke, semuanya. 5 menit cukup ya. Cukup ya, gampang soalnya, nggak usah banyak-banyak ya. Baik, ada yang sudah jadi kelompoknya? Oh ada, oh ya Mbak Ganis, kelompoknya Mbak Ganis mau mempresentasikan? Oh ya, silahkan kelompok 2, kelompoknya Mbak Ganis, Mbak Makwin dan Mbak Jenita untuk mempresentasikan. Ya, bisa di samping sini nanti. Nanti sesuai dengan kesepakatan ya, kelompok yang tidak maju nanti bertanya. Silakan di sini. Ya, di sini aja. Ya, di sini. 4 udah maju. Ya, maju sini. Ya. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau mempresentasikan, Mbak Ganis atau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, menurut kelompok kami, layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan yang diselenggarakan oleh guru BK di sekolah kepada peserta didik atau siswa, dengan tujuan agar siswa memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang pendidikan lanjutan, dan pemahaman tentang studi lanjutan yang akan dipilihnya setelah lulus dari SMP. Yang kedua, mengenai perbedaan SMA dan SMK. SMA merupakan singkatan dari sekolah menengah atas, sedangkan SMK merupakan singkatan dari sekolah menengah kejuruan. Keduanya sama-sama satuan pendidikan di atas SMP. Perbedaan SMA dan SMK terletak pada tujuannya. Memang pada dasarnya SMA dan SMK memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu tempat menimba ilmu bagi siswa. Namun, spesifikasinya berbeda. Umumnya, SMA lebih fokus pada kemampuan teoritis siswa. Oleh karena itu, setelah lulus SMA, kamu disarankan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan SMK lebih mengutamakan keahlian tertentu yang siap langsung terjun ke dunia kerja. Lamanya pendidikan yang ditempuh untuk SMA dan SMK adalah sama, yaitu 3 tahun, tetapi yang membedakan di tahun kedua, sebab SMK mengharuskan siswanya melakukan PKL, yaitu praktik lapangan kerja. Perbedaan SMA dan SMK yang selanjutnya adalah jurusan, di mana jurusan di SMA pada umumnya berfokus pada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Sedangkan SMK memiliki banyak bidang jurusan di SMA. Sedangkan SMK memiliki banyak bidang keilmuan seperti teknik mesin, tata boga, multimedia, akuntansi, perpajakan, perkantoran, dan lain sebagainya. Setiap siswa dapat memilih satu jurusan sesuai minatnya, sehingga ketika lulus akan memiliki bekal keahlian sehingga bisa masuk ke dunia kerja. Tips and trik dalam memilih studi lanjutan. Yang pertama, tentukan tujuan masa depan. Sebelum memilih sekolah, tentukan apa yang ingin dicapai setelah lulus. Apakah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja langsung. Ini akan membantu menentukan jenis sekolah yang sesuai. Yang kedua, cari tahu profil sekolah. Setelah mengetahui tujuan masa depan, cari tahu profil sekolah yang sesuai. Apakah sekolah memiliki jurusan yang sesuai dengan tujuan masa depan? Apakah sekolah memiliki fasilitas dan program unggulan yang berguna bagi siswa? Yang ketiga, bicara dengan orang tua, guru, dan teman. Bicarakan pilihan sekolah dengan orang tua, guru, dan teman. Mereka mungkin memiliki saran dan pengalaman yang berguna. Yang keempat, lihat tingkat prestasi. Lihat tingkat prestasi sekolah yang dipilih. Apakah sekolah memiliki tingkat prestasi yang baik? Ini dapat menentukan tingkat kualitas pendidikan yang diterima. Yang kelima, jelajahi sekolah. Kunjungi sekolah dan lihat fasilitas dan lingkungan sekolah. Ini akan membantu memutuskan apakah sekolah itu tepat untuk diri sendiri. Sebelum kita tutup presentasi, ada yang mau bertanya? Baik, kelompoknya Mbak Ganis sudah mempresentasikan ada 3 kaitannya dengan apa sih pelayanan bimbingan karir. Yang kedua, perbedaan SMA dan SMK. Dan yang ketiga adalah tips dan trik untuk melanjutkan SMK. Di sini tadi Mbak Rara ya mau bertanya ya, kelompoknya Mbak Ganis ya. Kelompoknya Mbak Ganis untuk siap menjawab ya. Apa bisa sih kalau lulus SMK itu melanjutkan ke kuliah? Ya, di sini Mbak Rara bertanya kepada kelompoknya Mbak Ganis, apa sih kenapa? Mohon maaf ya, apa bisa lulusan SMK sekolah menengah kejurusan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi? Karena tadi di dalam video sudah disampaikan bahwasanya SMA itu berpotensi sangat besar masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, lalu apakah SMK itu juga bisa? Nah, monggo silakan dijawab. Oke, terima
kasih Tara atas pertanyaannya. Jawaban kami adalah sangat bisa. Kalian bisa mengambil jurusan kuliah yang sesuai atau tidak jauh beda dengan jurusan atau bidang ilmu yang kamu pelajari ketika SMA. Misalnya, lulusan SMK jurusan konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan bisa mengambil kuliah teknik sipil. Lulusan SMK jurusan asisten keperawatan bisa memilih jurusan ilmu keperawatan. Lulusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ dapat memilih untuk berkuliah di jurusan Teknik Informatika. Ada yang ingin bertanya lagi sebelumnya? Oke, Mbak Rara tadi sudah dijelaskan sama Mbak Makuin kaitannya SMK ternyata juga bisa sesuai dengan linearnya, kapasitasnya seperti itu. Nah, sudah paham ya Mbak Rara? Sudah. Nih, bertanya lagi kelompoknya Mbak Ganis kelompok 2 atas nama Mbak Kay ya akan bertanya di kelompok kedua. Silahkan. Jika saya nanti setelah lulus dari SMP melanjutkan SMK, misalkan saya di SMK jurusan informatika, ketika saya lulus dari SMK saya ingin melanjutkan pendidikan kuliah, tetapi saya tidak bisa kuliah, tidak mau mengambil jurusan yang sama di SMK, apakah bisa? Oke, Mbak Kay, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini kelompok 2. Jadi ketika nanti Mbak Kay masuk ke SMK itu jurusan informatika, tetapi ketika nanti di perguruan tinggi karena dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, dia tidak ingin melanjutkan ke jurusan informatika. Misalkan dia mau ke hubungan internasional, nanti kedepannya mau menjadi menteri luar negeri, amin ya kan. Nah seperti itu, apakah bisa? Nah silakan, ada yang mau jawab? Oh Mbak Ganis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tentu sangat bisa, asal jurusan kuliah yang ingin kamu ambil sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Kalian juga harus banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan dan jurusan yang kau pilih. Sebab pastinya materi yang diterima saat berkuliah akan jauh berbeda dengan yang kamu dapatkan selama bersekolah. Jadi Mbak Kay, tadi saya mempertegas lagi kaitannya dengan jawaban dari Mbak Ganis, yaitu sangat bisa, tetapi perlu yang namanya belajar lagi. Karena apa? Karena materi yang diajarkan saat perguruan tinggi nanti sangat berbeda, walaupun nanti juga untuk kurikulum dasarnya itu nanti tetap sama, ada yang namanya informatika dan lain-lain, tetapi untuk mata perkuliahannya nanti akan lebih spesifik ke jurusan yang kalian ambil. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bersama ya anak-anak, bahwasanya untuk SMA maupun SMK itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Tergantung ada 3 faktor: minat, kemampuan, dan bakat. Jadi kalian nanti bisa memilih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2, kelompok Mbak Makwin, Mbak Ganis, Mbak Jenita atas presentasi yang sudah dipaparkan. Di sini setelah ada teman kalian yang presentasi sangat membuka wawasan kita ya, kaitannya dengan SMA maupun SMK. Semoga nanti materi yang kita berikan pada kesempatan hari ini nanti bermanfaat untuk kita ke depannya. Allahumma amin. Baik, untuk anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan memperjelas lagi kaitannya dengan perbedaan yang spesifik antara SMA maupun SMK. Jadi nanti kita akan belajar tentang perjurusannya. SMA nanti jurusannya ada 3, IPA, IPS, bahasa. SMK nanti sangat banyak sekali, ada TKJ, multimedia, teknik kendaraan ringan, las, perkantoran dan lain-lain. Jadi nanti kita akan bedah di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang
silakan kalian nanti mempersiapkan diri dengan cara googling ataupun mencari informasi-informasi di media sosial kaitannya perbedaan SMA dan SMK seperti pembelajaran pada saat ini. Nanti di sesi akhir nanti akan Bapak berikan yang namanya lembar kerja peserta didik seperti itu. Nanti kita tidak lagi berkelompok tapi per individu untuk pertemuan yang akan datang. Gimana anak-anakku semuanya? Materi pada kesempatan hari ini menarik atau tidak? Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.